Bapak yang telah panggil kami di setiap tengah kesibukan kami untuk boleh datang saat ini Bapak. Semua karena kasih anugerah Tuhan. Siapa kami Tuhan, manusia yang penuh cacat celah dan dosa, tapi Kau boleh panggil kami di tempat ini. Terima kasih Bapak dalam surga. Dan kalau sebentar firman akan ditaburkan Bapak, biarlah Tuhan jadikan kami tanah-tanah yang subur Tuhan, sehingga saat benih firman tertabur, semua boleh menjadi benih yang akan bertumbuh dan berbuah, yang menghasilkan buah, dan semuanya berkemuliaan bagi nama Tuhan semata. Terima kasih Bapak dalam surga. Berkata-katalah ya Bapak, sebab hamba-Mu semua siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, shalom. Puji Tuhan ya, senang bisa bertemu kembali. Ini kali kedua buat saya diberi kesempatan untuk boleh sharing firman di sini. Suatu anugerah di mana bisa sama-sama bertemu, dan hari ini sih melihat banyak wajah-wajah yang saya baru lihat ya. Puji Tuhan ya, Tuhan memberkati, semakin dipenuhi oleh jemaat-jemaat yang makin mencintai Tuhan, bersyukur ya. Nah Bapak Ibu, kita mau siapkan bacaan kita dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Pendek, kita baca sama-sama ya. Kalau sudah terbuka semua, yuk kita baca sama 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Iya Bapak Ibu, kalau nggak kenal kan nggak enak nih. Banyak jemaat yang saya juga baru lihat, mungkin saya perkenalan dulu ya. Saya Vivi, dan ini Pak Beni suami saya, dan saya berterima kasih Pak Andi yang sudah memberi kesempatan buat saya untuk boleh melayani di sini. Kami dari Yayasan Wonderfood, tim Wonderfood yang ada, dan bersyukur untuk saat ini bisa boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu di sini ya. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu, kalau tadi Tuhan cuma bilang apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu kebayang nggak sih kalau jadi saksi? Next Pak. Saya sih seumur hidup saya baru pertama kali melihat namanya pengadilan waktu tetangga saya proses perceraian. Baru kali tahu itu. Dan saat itu ternyata Bapak Ibu ya, orang jadi saksi itu awalnya pas mereka proses perceraian, tetangga-tetangga ini pada ini dukung semuanya. Tetapi Bapak Ibu saat suruh jadi saksi, ternyata satu persatu mundur, takut. Sebab kalau saksi itu kan dia harus bersumpah dan berjanji. Jadi sebelum dia akan bersumpah. Kalau saya dikasih Alkitab, kalau dia Muslim pakai Al-Quran, dia nggak boleh berkata, dia hanya boleh berkata hanyalah kebenaran. Ya, nah jadi saat itu semua langsung mundur satu persatu, sampai akhirnya tetangga bilang, Tante Vivi, Om Beni tolong bantu. Cuma akhirnya saksinya tinggal satu, siapa? Om Beni doang, Pak Beni suami saya. Semua takut jadi saksi karena mereka kalau saksi di dunia takut kalau salah ngomong malah dia yang bermasalah kan. Jadi mendingan orang lebih cari aman, nggak mau aja saksi, cari aman aja. Jadi akhirnya cuma Pak Beni jadi saksi sendirian. Ya udah, dan di pengadilan manusia saksi menjadi menakutkan, tetapi beda saudara Bapak Ibu. Tadi Tuhan bilang apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi saksi. Ya, ini bedanya Bapak Ibu. Kalau di sini kita dipersiapkan untuk menjadi saksi Tuhan, dan kalau kita ingat sebentar nanti akan pencurahan Roh Kudus, dan nanti tanggal 26 kita mendengar kembali kenaikan Tuhan Yesus saat pencurahan Roh Kudus, saat Roh Kudus sudah dicurahkan dan Tuhan akan kembali ke surga dan Roh Kudus bekerja. Ya, karya Tuhan semakin nyata. Ya, Bapak Ibu kita lihat next Pak Andi. Anak Tuhan jangan takut saat dipersiapkan untuk menjadi saksi Tuhan. Bapak Ibu, saat kita menjadi saksi Tuhan, berarti apa? Kita bangga loh. Bukan kita yang pilih Tuhan, aku mau, bukan. Tapi Tuhan yang pilih kita. Siapa kita? Manusia berdosa, tapi Tuhan yang pilih. Kita lihat di Efesus pasal 1 ayat 4, sebab di dalam Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Allah yang pilih kita
pilih kita. Ini suatu kabar gembira, bukan siapa kita, tapi karena Tuhan. Jadi karena inisiatif Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saat Adam jatuh dalam dosa, apakah Adam berusaha mencari Tuhan? Saat kita berdosa, biasanya apa? Takut, ya kan? Sampai Allah sendiri bilang apa? Adam, di manakah engkau? Dia bersembunyi, Adam bersembunyi, takut. Tapi Allah yang panggil, inisiatif dari Allah yang menghampiri kita, yang memilih kita, itu kabar gembira Bapak Ibu. Allah yang mulai memilih kita, ya. Kita bersyukur karena Allah yang pilih kita dan Allah persiapkan kita. Bapak Ibu, kalau kita lihat nih, mungkin masih ingat anaknya Yakub kan ada 12 ya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, menurut Bapak Ibu, anak-anaknya Yakub yang hidupnya lebih baik siapa? Ada 12. Mungkin ada Pak ya, yang hidupnya, yang akhirnya dia jadi pemimpin di Mesir. Ya, kelihatannya hidupnya benar nggak? Benar, baik ya. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, justru dari garis keturunan Tuhan Yesus yang dipilih bukan dari Yusuf. Kalau kita perhatikan sejarahnya, itu justru dari Yehuda. Siapa Yehuda? Yehuda orang kotor. Yehuda itu justru adalah orang yang sampai meniduri anak menantunya sendiri. Yehuda dan saudara-saudaranya yang berkomplotan menjual Yusuf. Kalau kita lihat siapa? Tapi justru Yehuda yang Tuhan pilih. Kalau kita lihat, harusnya kalau kita pikir, oh Yusuf takut Tuhan. Yusuf sampai pada saat istri Potifar goda aja, dia nggak mau loh. Hidupnya kayak, aku ini hamba Tuhan, dia benar. Tapi justru Tuhan Yesus pilih Yehuda. Kalau kita lihat silsilah kelahiran Tuhan Yesus, nama Yehuda tercatat. Dan justru Tamar, istri Yehuda yang adalah anak menantunya tercatat. Salah satu nama, 5 nama dalam kitab suci yang tercatat di dalam silsilah kelahiran Tuhan Yesus adalah Tamar, perempuan yang berdosa dan yang berbohong, mengakali cara untuk bisa. Akhirnya Yehuda meniduri Tamar, anak menantunya. Dua-duanya kotor, tapi Tuhan pilih, Tuhan panggil. Semua karena Tuhan. Jadi bukan karena siapa kita nggak ada. Kita penuh dosa, penuh cacat celah Bapak Ibu. Kalau saya ada di sini pun, itu semua karena Tuhan. Kalau saya bisa berdiri pun karena Tuhan. Dulu Bapak Ibu, saya keluarga saya bukan keluarga Kristen, jadi kami keluarganya, kalau lihat dari urunannya, kami Konghucu, tetapi karena lingkungan saya itu hidupnya bergaulnya dengan dengan lingkungan yang Muslim, sehingga saya pun sampai hafal surat Al-Fatihah karena saya lingkungan saya jadi hafal. Jadi saya sampai nggak mau jadi orang Kristen karena saya pikir saya kalau jadi orang Kristen dulu matinya disalib, saya nggak mau. Tapi Bapak Ibu tahu, seorang encing dia datang kunjungin ke rumah mak. Dia datang, saya ingat almarhum namanya Encing Mong ya. Itu dia datang, dia teman mama saya dulu ngejahit, almarhum mama jahit. Dia selalu bilang, ayo dek pinjam kita ke gereja. Sepele dong, sepele. Dia bukan orang pintar yang jago khotbah, nggak bisa. Yang saya ingat lagi, Encing itu orangnya latah, jadi sering dikerjain sama teman-teman tukang jahitnya. Jadi kalau lagi ke tempat jahit, supaya kerjain, dulu ada iklan apa? Ambil mintu, itu mintu satu box bisa habis sama tuh Encing. Kan dikerjain kan dia latah, ambil mintu, habis satu box. Dia bisa apa? Dia nggak bisa apa-apa. Tapi Tuhan Yesus pilih dia menyelamatkan keluarga saya. Walaupun sampai saat ini, tapi dua koko saya belum diselamatkan, dia masih Muslim. Ya, kadang sedih, tapi kita jadi Bapak Ibu, saya kalau kita ada di sini karena ada orang yang Tuhan utus menjadi alat yang menjadi saksinya. Dan saya dan gereja kami gerejanya itu gereja Ikarbela. Dari jemaat cuma anak sekolah itu 2 orang. Cuma karena apa? Mereka datang pelawatan, ayo ke gereja, cuma pelawatan, kunjungan, sampai akhirnya gereja kami boleh terbentuk dan jemaatnya makin bertambah. Kenapa? Karena cuma dulu dibilangnya ke gereja kami, bilangnya
saya bisa mengenal Tuhan, mengenal pribadi dari situ ya. Karena jadi jangan menganggap kita saya nggak bisa. Jangan bilang, Bapak Ibu, saya terkesan loh pada waktu suami saya lagi pas bulan April sampai saya ulang tahun, sepele. Pastor Andi cuma telepon, Pak Beni kita berdoa bersama ya. Berdoa, simpel kan? Tapi itu adalah menjadi saksi Tuhan, bukan berarti harus berdiri di atas mimbar ini, enggak, harus berdiri bunga batang hijau kemana, enggak. Tetapi sepele dengan berdoa mengunjungi sama kita itu menjadi saksi Tuhan. Ya, kita bersyukur tugas kita nggak berat Bapak Ibu, cuma menjadi saksi Tuhan ke teman-teman sekitar kita. Kita nggak berat, cuma berdoa ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan, kita lanjut Pani di next ya. Lihat di 1 Korintus 1 ayat 27 ya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Allah yang pilih, bukan orang yang spektakuler. Maka Allah di sini bilang apa? Kamu akan menjadi saksiku. Bukan Tuhan, kamu akan menjadi pendeta, kamu akan menjadi guru, kamu akan menjadi rasul, tidak. Tapi Tuhan bilang, kamu akan menjadi saksiku. Saksiku. Ya. Cuma menjadi saksi Bapak Ibu, ya. Kita sudah dipilih, kita sudah dipanggil, dan kita ada di sini. Identitas kita adalah menjadi saksi, ya. Next Mandi. Bapak Ibu, alami Tuhan secara pribadi, ya. Kita nggak bisa menjadi saksi kalau kita nggak kenal siapa yang kita saksikan. Kita nggak kenal siapa yang kita saksikan, pribadi siapa yang. Bapak Ibu, kalau kita lihat murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang benar bukan? Mereka juga jatuh bangun. Kita lihat satu tokoh, seorang Petrus yang dengan lantangnya berkata, kalau engkau Tuhan, suruh aku berjalan. Dia jalan di atas air. Terus akhirnya pada saat kena angin, dia, Tuhan tolong aku. Pada saat dia berasa angin, langsung dia tenggelam. Imannya terombang ambing. Tapi Tuhan Yesus langsung gini. Tuhan Yesus bukan langsung marah-marahin Petrus, tapi Tuhan apa? Tuhan angkat Petrus dulu. Ya, Tuhan tahu siapa kita. Petrus yang dengan lantang berkata, Tuhan biarpun semua orang nih goncang imannya, aku sekali-kali tidak. Tapi Petrus pula yang menyangkal Tuhan 3 kali. Tuhan tahu, Tuhan kenal siapa kita, Tuhan tahu kelemahan, Tuhan tahu. Petrus punya, Bapak Ibu lihat bagaimana Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus cuma apa? Pada waktu dia datang, Petrus nyangkal cuma karena ditanya sama hamba perempuan. Kamu ada di, aku lihat kamu di sana. Oh bukan, saya nggak kenal dia kok. Sampai ditanya lagi, sampai 2 kali, saya nggak kenal. Sampai yang ketiga kalinya, dia sampai mengutuk itu, aku tidak kenal dia. Kita mungkin tidak sepanas seperti Petrus, tetapi kalau kita pikir, kita pun tidak ada ubahnya seperti Petrus. Kita pun sering menyangkal Tuhan dengan perbuatan kita. Dulu saya kalau masih sekolah, karena saya kan sekolah di sekolah negeri ya, jadi itu kalau saya doa tuh saya suka malu. Dulu kan masih ini ya. Jadi kalau doa tuh ya, saya kadang gini kalau doa nih, saya pegang sendok, tapi saya nggak berani tutup mata, doa saya nggak berani, malu. Terus jadi nggak berani kalau saya ini orang Kristen. Dulu saya malu karena lingkungan saya bukan orang, saya malu. Tetapi sekarang dengan bangga, ya saya akan bangga, saya anak Tuhan. Saya anak Tuhan, ya. Karena Tuhan Yesus sudah pilih saya sekarang dengan bangga saya menjadi anak Tuhan. Jadi saya bukan malu lagi. Kita juga belajar itu ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu lihat Petrus dengan karakter seperti itu, karakter yang Bapak Ibu kalau kita lihat Petrus ya, Petrus itu pribadi yang sering kali lebih mempercayai pemikirannya dibanding beriman kepada Allah. Seorang Petrus yang bisa menyangkal Tuhan 3 kali. Saat ayam berkokok 3 kali, dia kalau kita lihat filmnya ya, dia langsung duduk dan dia pergi. Dia terpuruk, dia berdosa, dia malu. Bapak Ibu, saat kita
kita berdosa, kita nggak berani lagi menghadap Tuhan. Tapi Bapak Ibu lihat, mengapa Petrus menjadi karakter yang diubahkan Tuhan? Tuhan Yesus yang lebih dahulu hampiri Petrus. Kalau kita lihat dari Lukas 24 ayat 34, ya, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Jadi waktu Tuhan Yesus bangkit, Tuhan tahu Tuhan yang mulai datang kepada Simon. Dia mulai, dan bukan, dan itu jelas difirmankan. Next kita lihat ya, di 1 Korintus 15 ayat 5, Tuhan berkata lagi bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Kalau bukan Tuhan yang memulai, Petrus hilang. Tuhan yang memulai. Kalau saya coba berpikir ini, kalau seandainya saat itu Yudas pun tidak langsung dia membunuh diri dan dia bertobat, pasti Tuhan akan tetap hampiri, ya. Tapi Yudas langsung, memang Yudas langsung dia bunuh diri. Jadi tidak ada pertobatan. Itu bedanya. Dua-dua orang bersalah, Yudas dan Petrus. Tetapi Petrus mengalami pertobatan karena Allah mengampirinya lebih dahulu. Karena Tuhan yang datang kepada Petrus lebih dahulu, Bapak Ibu. Tuhan yang menghampiri Petrus dan dia datang, ya. Petrus yang dengan gagah perkasanya, walaupun semua goncang iman, aku tidak akan pernah goncang iman. Tapi justru dia yang menyangkal Tuhan 3 kali. Dan Tuhan yang hampiri Petrus, Bapak Ibu. Tuhan yang hampiri kita. Saat kita terpuruk, kita malu, Tuhan saya berdosa, saya tidak layak. Tapi Tuhan yang hampiri kita. Tuhan yang sayangi kita. Kenapa Petrus bisa Petrus yang akhirnya melihat bagaimana Tuhan Yesus dibangkitkan dan bagaimana Tuhan Yesus menghampiri Petrus. Petrus yang melihat bagaimana Tuhan yang mau mati di kayu salib buat dia, buat kita orang berdosa. Petrus mengalami hal itu sehingga Petrus diubahkan. Kenapa? Tuhan Allah yang lebih dahulu hampiri Petrus, Allah yang lebih dahulu menjamah Petrus. Bapak Ibu, jangan pernah berhenti sampai pada mujizat. Kita sering berdoa cuma minta mujizat, berhenti cuma sampai, oh ya Tuhan Yesus hebatnya mujizat. Jangan pernah berhenti sampai dengan mujizat. Tapi Tuhan ingin alami Tuhan secara pribadi. Saat terjadi mujizat adalah cara bagaimana Allah menyatakan. Tapi Allah ingin temui, Allah ingin bertemu dengan kita. Jangan sampai kalau mujizat, justru Bapak Ibu, saat mujizat tidak terjadi, itulah mujizat yang sesungguhnya. Karena Allah saat mujizat terjadi, kita hanya punya Tuhan. Kristus cukup buat kita semua. Jadi saat mujizat tidak terjadi, bukan berarti Tuhan gak sayang sama kita. Jangan stop cuma sampai mujizat, jangan stop cari pendeta Tuhan, kesembuhan segala macam, jangan stop sampai di situ. Tapi alami Tuhan secara pribadi. Alami Tuhan. Kalau Tuhan Yesus mau mati, Tuhan Yesus mau mati di kayu salib buat kita yang udah berulang kali jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan sayangi. Saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, semua dosa tertimpa pada dia sampai itu Eloi Eloi lama sabatani. Saat itu Allah pun meninggalkan Yesus karena semua dosa tertumpah tercurah pada Tuhan. Yesus terpisah dari Allah Bapa agar kita yang penuh dosa ini mempunyai hubungan baik kepada Tuhan. Jangan pernah stop dengan mujizat. Jangan cuma stop cuma dengar YouTube, khotbahnya bagus ya. Saya diberkati, betul, bagus. Saya pun kita sama dengan YouTube, tapi jangan stop sampai di situ. Allah mau bicara langsung pada kita. Ambil waktu, kesempatan baca firman sendiri. Baca firman bukan lagi karena saya baca firman apa? Supaya Tuhan nggak menghukum saya, supaya Tuhan memberkati saya. Kita berbuat baik supaya masuk surga. Berarti sebenarnya kita mengasihi Tuhan atau mengasihi diri sendiri sih? Kita berbuat baik segala macam apa? Biar saya masuk surga.
Balik Bapak Ibu, ambil waktu. Allah ingin sama seperti Petrus mengalami pribadi kepada Tuhan, mengalami hal langsung sama Tuhan. Tuhan juga ingin Bapak Ibu punya hubungan, mau mengambil. Cuma kitanya yang repot, pagi-pagi udah repot segala macam. Buru-buru baca Alkitab dengan buruk. Baik, ambil waktu, bukan harus pagi, di mana kita punya waktu bisa berdua sama Tuhan. Diam, kadang kita nggak perlu ngomong apa-apa kok, kita cuma diam dengan itu. Tuhan alami Tuhan secara pribadi, alami Tuhan secara pribadi. Saat kita nggak bisa bicara apa-apa, kita cuma diam aja. Mungkin kita cuma bisa menangis, tapi air mata kita ditampung dalam kirbatnya. Kita punya Allah yang baik, Allah yang begitu mengasihi kita, dan tugas kita itu apa? Menjadi saksi Tuhan, cuma menceritakan karyanya Tuhan, apa yang kita alami. Bapak Ibu, beda nggak kalau kita bicara gini? Oh iya, katanya sih enak baksonya, katanya. Tapi kalau kita bilang enak, saya udah alami sendiri, beda kan Bapak Ibu? Kalau kita sudah alami sendiri, otomatis Bapak Ibu, saat kita udah merasakan kasihnya Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, otomatis yang kita bagikan adalah kasih. Karena kita sudah ngalamin sendiri, otomatis bicara sama teman-teman pun bicaranya apa? Kasih. Karena kita udah ngalamin sendiri bagaimana kasih Tuhan kepada saya. Bapak Ibu, waktu mama saya kena COVID, saya cuma gini, kalau saya cuma bilang Tuhan, kalau boleh biarlah sakit mama saya sehat. Saya nggak tega, mama saya udah usia 75 tahun. Saya dampingi mama saya sampai akhir, tetap mama saya dipanggil Tuhan. Bapak Ibu, saya manusia biasa yang kasihnya cuma kasih manusia, bisa mengasihi mama seperti itu. Apalagi Bapak kita yang di surga, Bapak Ibu. Bapak kita yang di surga yang menebus kita saat kita masih berdosa, bukan saat kita lagi hidup kudus, bukan kita lagi hidup benar, tapi Tuhan yang mati di kayu salib menebus kita saat kita masih berdosa. Jadi kalau sekarang mungkin ya Tuhan ninggalin kita, kamu mungkin karena kita nggak ngerti kenapa Tuhan ada. Karena kita nggak ngerti. Kebayang nggak kok kita bisa ada ya di zaman mengalami pandemi seperti ini? Kita harus banyak kita harus kehilangan saudara kita cintai, banyak teman-teman kita kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Kok bisa mengalami seperti ini ya? Bapak Ibu, terkadang kita memang harus sendiri. Saat kita sendiri, kita menyadari bahwa yang kita butuhkan cuma Tuhan. Yang kita butuhkan cuma Tuhan. Kadang kita nggak perlu, kadang kita cuma merasakan saat kita udah nggak punya apa lagi, kita cuma pikir cuma Tuhan yang aku punya. Cuma Tuhan. Alami Tuhan secara pribadi, Bapak Ibu. Mulai alami Tuhan. Bagaimana Petrus yang saat mengalami Tuhan secara pribadi, Petrus yang diubahkan Tuhan. Dan jangan lupa menjadi saksi Tuhan bukan hanya cukup dipanggil, tapi dipanggil, dipilih dan mengalami secara pribadi, tapi Tuhan kasih satu bekal lagi. Ya, next Pani. Kita diperlengkapi dengan Roh Kudus. Kita nggak pernah sendiri. Petrus yang tadi menyangkal Tuhan demikian sampai menyangkal Tuhan 3 kali, sampai Bapak Ibu kalau kita perhatikan bagaimana kisah hidup tragis Petrus di akhir hidupnya. Seorang Petrus yang imannya banyak terombang ambing terus, seorang Petrus bisa rela mati di kayu salib. Dia bilang apa? Saya tidak layak mati seperti Tuhan saya. Dia mati di salib, tapi dengan secara terbalik, kepala di bawah dan kaki di atas. Seorang Petrus bisa seperti itu karena apa? Petrus sudah alami sendiri kasihnya Tuhan. Petrus sudah alami sendiri bagaimana Tuhan mengasihi dia. Saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, tabir buat suci terbelah dua dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas kita yang robek, tapi dari atas ke bawah berarti terbelah dari atas Tuhan yang merobek. Jadi tidak ada lagi penghalang, tidak ada lagi rintangan buat kita bicara langsung sama Tuhan.
udah berat lagi, berarti dia mati di sana dan tinggal ditarik. Dulu betapa susahnya kita mau menghadap Allah, betapa kudusnya Allah, kita nggak bisa. Tapi sekarang Bapak Ibu, setiap saat kita bisa hampiri Allah, setiap saat kita bisa datang pada Allah. Bukan karena kita kudus, tapi karena Allah yang mau datang lebih dahulu kepada kita. Bapak Ibu, saat Petrus sudah terima Roh Kudus, apakah Petrus langsung benar? Kalau kita perhatikan terus ya Bapak Ibu, itu Petrus sampai pernah ditegur sama Paulus loh. Kenapa? Petrus ini makan bareng-bareng sama orang bersunat. Tetapi pas ada yang orang-orang ngumpulnya orang benar, dia takut, dia harus menghindar, takut dihakimi. Saya nggak mau sama dia bersunat. Paulus tegur. Seorang Petrus. Jadi Bapak Ibu, kalaupun kita masih jatuh bangun, itu wajar. Kita kenapa? Kita nggak bisa sendiri, kita perlu pertobatan. Minta ampun sama Tuhan. Bukan berarti setelah kita terima Roh Kudus semuanya spektakuler, dari ini langsung berubah semuanya. Kita belajar, semuanya proses Bapak Ibu. Semua proses. Jalani terus proses tersebut Bapak Ibu. Jalani terus. Bapak Ibu, saat Petrus diubahkan, pada saat di dalam Tiberias pas Tuhan datang, itu Petrus bisa berani menghampiri Tuhan. Kalau kita ingat ceritanya, pada saat itu Tuhan, Petrus itu langsung buka, langsung pakai baju, langsung nyemplung. Dia langsung hampiri Allah, Pak. Menghampiri Tuhan sekarang. Karena Petrus sudah merasakan Tuhan. Kalau Petrus belum mengalami Tuhan, saat ada Tuhan Yesus, pasti Petrus kabur, takut, ngumpet seperti Adam. Saat dia berdosa, dia ngumpet karena dia merasa nggak layak berdosa. Contoh kalau anak kita aja berbuat salah sama kita, ngumpet, takut, mencari gelas aja. Siapa mencari gelas? Takut. Tapi saat Petrus sudah mengalami Tuhan, dia langsung hampir Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan juga rindu kalau kita yang mau datang pada Tuhan. Tuhan juga rindu mau bicara sama kita. Tuhan juga rindu mau ngobrol sama kita. Tapi kadang kita yang gak ada waktu, kita yang sibuk. Kalau kita lihat ya, kalau kita mau jujur, kita bisa nonton sinetron, nonton drakor berjam-jam, enak aja. Gosip, ngobrol sama teman bisa berjam-jam, kuat aja. Tapi adakah waktu bersama dengan Tuhan? Kita semua sama diberi waktu 24 jam. Tapi adakah sedikit waktu buat kita bersama Tuhan? Kita perlu ambil waktu Bapak Ibu. Sedikit ambil waktu, datang sama Tuhan, hampiri Tuhan. Allah pengen ngobrol sama kita, Allah pengen bercengkrama sama kita. Karena identitas kita, bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan kalau kita belum alami sendiri kasih Tuhan. Kalau kita udah alami sendiri kasih Tuhan, saya yakin kalau tadi tanya ada yang bersaksi, saya yakin pasti kok banyak kesaksian. Cuma kita kadang malu ya bicara. Nah, jadi saksi Tuhan kalau kita harus bicara sih, kita malu. Bicaralah sama teman, bicaralah sama tetangga. Saya punya sahabat, dia Muslim. Waktu ini lagi bahagia, saya dia lagi, Vi, saya hancur katanya. Saya hancur karena apa? Anak menantu saya selingkuh, masih muda, masih ber-20-an, punya anak satu, dan ternyata tetap anaknya dia nggak mungkin bisa terima lagi karena perselingkuhan tersebut, harus bercerai. Dia hancur. Saya bilang gini, saya orang tua bodoh ya Vi, saya orang tua gagal, saya gagal mendidik anak. Dia gagal. Saya nggak mungkin dong langsung buat bayi Alkitab, bertobatlah, percaya belajar Allah sudah nggak mungkin kan? Dia mesti, tapi kita bisa bilang apa? Saya coba nih, nama teman saya ya, Allah, saya nggak bantu Yesus terus bekerja. Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tetap kuat ya, fokus sama ke depan. Kalau memang kita salah, memang masalah kita salah, akui kita salah. Tapi stop, jangan tuh diintimidasi. Iblis tuh paling senang mengintimidasi kita. Lo tuh nggak layak, lo tuh dosa, banyak dosanya. Itu iblis paling senang. Saya percaya Tuhan Yesus
kita nggak perlu jadi saksi, jadi penginjil langsung keluar negeri segala, nggak perlu. Jadi saksi di rumah kita dulu, Bapak Ibu. Kita perempuan-perempuan, masihkah kita mau melayani suami kita dengan baik? Gak usah mahal, gak usah repot-repot. Bikinin kopi, bangun tidur dan bikin air, sepele kan, sepele. Jadi kita mulai, kita gak usah nuntut suami kita, anak kita, tapi mulailah dari kita. Mulai dari kita. Bapak Ibu, kalau ada mungkin kita kecewa sama suami kita, sama istri kita, sama anak kita, Bapak Ibu, tapi kalau kita kecewa dan kemudian kita tinggalkan mereka, siapa yang peduli sama mereka? Yang pasti Tuhan pasti peduli. Tuhan pasti peduli. Kita lah yang mulai, Bapak Ibu. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Bapak Ibu, buah itu, kalau kita pasti punya buah itu biasanya yang kita nikmati, yang buah nih pasti jatuhnya terdekat yang di pohon ada buah. Pasti kita yang menikmati buah itu siapa? Orang terdekat dulu dong. Buah oke, mungkin langsung bisa diekspor, bisa. Tetapi yang pertama menikmati buah itu apa? Anak kita, istri kita, suami kita, itu yang pertama. Dari buahnya lah kamu lakukan. Itu saksikan dari buah. Saat kita mengalami Tuhan yang berbuah adalah itu kasih, sukacita, damai, sejahtera, itu semua. Dan ingat, Tuhan bilang apa? Buah roh, bukan buah roh, tapi buah roh. Paket kasih, sukacita, damai, sejahtera, semua lengkap di Galatia 5 ya. Lengkap. Jadi bukan berarti dia mah cuma mulutnya doang, tapi hatinya mah baik. Kan? Saat kita bertemu Tuhan juga, Tuhan semuanya itu otomatis peluang. Kita nggak usah mau ini, jalani aja setapak demi setapak bersama dengan Tuhan, alami Tuhan, selangkah demi selangkah alami Tuhan. Kita akan merasakan sendiri kok. Otomatis nanti semua akan berubah dengan sendirinya. Nggak usah ngotot lagi tuntutan, jadi ya kalau saya nggak bangun pagi nggak baca Alkitab, nanti Tuhan nggak sayang sama saya, nanti saya masuk neraka. Karena Tuhan Yesus sayang, otomatis Bapak Ibu, nggak usah jauh-jauh deh. Kalau kita pacaran, apapun yang pacar kita mau, rasanya ntar jam segini kita mau jalan pagi, yuk walaupun ngantuk bangun pagi bisa. Itu buat pacar loh, manusia. Nah kalau kita udah alami sendiri kasihnya Tuhan, otomatis Bapak Ibu semuanya akan keluar. Ya, kita sama-sama belajar. Bukan berarti saya berdiri di sini pun saya bisa lebih dari tidak. Saya pun masih jatuh bangun. Tapi Tuhan kita baik, Tuhan paham kita. Saat kita jatuh, Tuhan angkat kita lagi, Tuhan peluk kita lagi. Bapak Ibu, kalau kita ngerasain mungkin naik kereta naik bis, kita pegangan terus begini, capek nggak? Mungkin 5 menit, oh ya nggak apa-apa. Tapi ternyata udah macet berdiri 1 jam dengan capek nggak? Pegel nggak? Pegel. Itu kalau kita yang pegang. Tapi sekarang apa? Tuhan yang pegang kita. Tuhan tidak akan pernah lelah memegang kita. Tuhan tidak akan pernah lelah memeluk kita. Kalau kita pegangan, capek, lelah. Tapi Tuhan yang pegang kita, Bapak Ibu. Ya, kita diperlengkapi oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun ke kita semua akan menjadi saksi. Gak usah jauh-jauh dulu di Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Yerusalem, keluarga kita dulu jadi saksi Tuhan. Next finding, identitas kita saksi Kristus. Berarti apa? Menceritakan karyanya Tuhan, apa yang kita alami bersama Tuhan. Ini identitas kita sekarang. Ya. Jangan pernah stop, berhenti, tapi terus melangkah. Bapak Ibu, kalau waktu itu pada saat Tuhan Yesus disalibkan dan wanita-wanita itu pada saat mau datang ke kubur Tuhan Yesus, dia bilang gini, kalau kita ke sana nanti batunya itu siapa yang gulingin? Kita kan perempuan, nggak kuat. Kalau perempuan itu stop sampai di situ, dia pulang lagi.
Tapi perempuan-perempuan itu tidak stop. Dia terus berjalan. Dia terus berjalan. Sama, jangan pernah berhenti. Berjalan dalam lembah kekelaman. Lihat teksnya, berjalan ya, bukan stop. Berjalan dalam, terus berjalan. Karena kita saat tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Walaupun saat ini kita nggak ngerti, terus berjalan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau di mall, saat pintu otomatis terbuka sendiri ya. Kalau kita dari jauh nih, mana Tuhan? Katanya Tuhan ajaib kok pintu, kita lihat ya. Pintu saat kita masih jauh, pintu terbuka nggak? Tapi apa? Terus jalan, terus dekat. Pas dekat itu pintu terbuka. Jangan pernah berhenti Bapak Ibu. Balik kepada firman. Balik, ambil waktu bersama dengan Allah. Alami Tuhan secara pribadi. Kita dipilih. Kita mengalami Tuhan, kita diperlengkapi. Kamu akan menjadi saksiku. Karena Roh Kudus turun, kita nggak pernah sendirian. Kita berdoa. Bapa dalam surga, ampuni kami kalau sering kali kami Tuhan menolak menjadi saksi Tuhan, karena kami bilang kami nggak bisa, kami nggak mampu, kami nggak layak. Tapi saat ini Tuhan, terima kasih kalau Engkau yang panggil kami, Engkau yang menghampiri kami agar kami mengalami Tuhan secara pribadi, dan Engkau juga yang memperlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Lihat ladang sudah menguning siap untuk dituai. Siapa yang akan menjadi penuainya? Bapak Ibu, sebut nama Bapak Ibu masing-masing. Ini Vivi Tuhan. Sebut nama Ibu, ini aku Tuhan, utus aku menjadi alatmu, perlengkapi aku dengan Roh-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah dengan segala kekurangan dan kelemahan kami Tuhan, pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan. Yang pertama adalah alami Tuhan secara pribadi, dan otomatis semua akan bergerak, otomatis semua akan berbuah. Saat kita nempel pada cara yang benar, otomatis semua akan berbuah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Firman Tuhan akan berakhir, tapi kami tahu Roh Kudus Tuhan yang terus berkarya sampai saat ini, terus memperbarui iman kami, terus menguatkan kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.